Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Atas perkenannya Dia jualah kita dapat berkumpul dalam acara Maulid kajian online dengan tema Teladan akhlak Nabi Muhammad. Kita tingkatkan keikhlasan peran istri sebagai pendamping suami. Untayan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada keluarganya, sahabatnya, beserta kita sekalian umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya Rabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang saya banggakan, kelahiran Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat agung yang Allah anugerahkan kepada kita. Perayaan Maulid adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat yang sangat agung ini. Dengan sebab Beliau, kita mengenal Allah, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Tuhan pencipta segala sesuatu, Tuhan yang tidak menyerupai segalanya, Tuhan yang tidak membutuhkan kepada segala sesuatu. Dengan sebab Beliau, kita mengenal Islam, agama yang diridhoi Allah, agama yang dibawa dan diajarkan oleh seluruh Nabi dan Rasul Allah. Perayaan Maulid Nabi adalah bentuk kecintaan kita kepada insan yang paling mulia dan makhluk yang paling utama. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melalui perayaan Maulid ini kita ingatkan untuk terus mencintai baginda Nabi. Melalui perayaan Maulid ini kita tanamkan pada diri umat Islam kecintaan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang cintanya kepada umatnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Peringatan Maulid adalah salah satu sarana untuk menanamkan dan menebarkan cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada lintas generasi agar mereka terpaut hati dengannya. Bahkan peringatan Maulid termasuk salah satu amal yang paling utama karena menuntun kita menuju cinta yang mulia ini, yaitu cinta kepada insan pilihan yang telah datang menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, kejoliman, kejahiliahan, kemusyrikan, dan kekufuran. Melalui peringatan Maulid kita belajar, mengajarkan, dan saling mengingatkan bahwa Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Beliaulah yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan kemuliaan. Perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya dijadikan momentum introspeksi dalam menteladani Rasulullah, sebagaimana tercermin dalam Al-Quran ayat 1-10 surat Al-Mu'minun. Sehingga perayaan Maulid Nabi Muhammad diharapkan dapat membentuk masyarakat yang bermoral, khusyuk dan tawadu, dan diharapkan juga dapat menciptakan lingkungan yang damai, tertib, santun, dan membangkitkan gairah umat Islam dalam bersedekah, berzakat, dan berinfak. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita menteladani sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Kita tingkatkan lagi keikhlasan kita sebagai seorang istri pendamping suami, yang mana ada peran-peran kewajiban yang harus kita jalani. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir di sini, serta ibu-ibu yang hadir secara online. Besar harapan saya ibu-ibu bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keselamatan dalam beraktivitas sehari-hari. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dari lingkungan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injili kazar'in akhraja syata'ah كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات Sadaqallahul azim. Ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil.
yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap ini untuk pencerahan bagi diri saya sendiri dan bagi kita semua, karena kita tahu sebagai istri aparatur sipil negara ada kewajiban yang melekat di kita semua. Jadi kita tanpa sadari juga kita harus tahu mana yang boleh kita lakukan atau yang tidak boleh kita lakukan. Baik itu mulai dari etika kepada sesama teman maupun kepada pimpinan kita. Kemudian juga yang lebih penting lagi bahwa kita harus menerima bahwa suami kita ini sebagian sebagai abdi negara, sehingga banyak kejadian ya begitu suami kita full kegiatan yang makan waktu dari pagi sampai malam, itu pas begitu pulang dicemberutin, apalagi besoknya ada harus keluar kota. Nah kita juga perlu di-charge ya, biar kita bisa menyadari bahwa ini semua adalah bagian resiko kita sebagai istri aparatur sipil negara. Nah untuk kaitannya dengan konteks keikhlasan, kita perlu masukkan nih dari memang yang berkompeten di sini. Jadi ikhlas itu sampai mana sih batas-batas ikhlas gitu, sehingga ya insya Allah bisa untuk menambah kekuatan kita untuk menjalankan peran sebagai istri pendamping suami. Baik ibu-ibu semua, saya sebelum diambil alih dibikini oleh Bunda Denok, saya akan membacakan dulu riwayatnya. Nama Haja Bunda Denok Tajudin, kemudian tempat lahir di Tasikmalaya, tanggal 9 September 1964. Berarti yang mungkin paling sepuh di ruangan ini ya Bun. Kemudian moto hidupnya adalah hidup bermanfaat, hidup untuk sesama. Aduh keren banget ya. Kemudian hobinya seni dan mengajar. Nah seninya ini harus dijelaskan dulu nih. Kalau seninya nyanyi nanti kita minta bersenandung. Atau mungkin kalau Sunda itu apa? Singkiden ya. Baik, tanpa berlama waktu saya serahkan kepada Bunda Denok. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Ibu Ketua DWP, 2 tahun kemarin begitu banyak kesedihan, begitu banyak air mata yang tertumpah, karena banyak di antara anggota keluarga kita, saudara kita, tetangga kita Bu, yang berpulang ke rahmatullah dengan sebab pandemi. Walaupun memang
ajalnya sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat pandemi naik ya Bu, Masya Allah, itu di WA kita kayaknya innalillahi itu per jam Bu. Ya Bu ya, di grup ini innalillahi telah berpulang. Belum lama ini udah innalillahi lagi. Itu yang namanya mic Bu, speaker di masjid bersaut-sautan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebentar lagi ada innalillahi, ya Allah, ngedereg-deg kita itu ya. Kata orang Sunda ngadaregdeg. Ya Bu, Masya Allah. Mungkin ada di antara ibu-ibu juga yang mantan-mantan ini ya, alumni penyintas COVID ya. Ya. Ibu Mona saya Butin, alhamdulillah kita ikut tren dong. Yang nggak kena nggak ngetren. Yang kena tuh ikut tren. Apa yang terjadi tahun 2020 dan 2019 ya Bu ya, 2000 COVID. Saya dong kena gitu ya. Kayaknya ada cerita ya Bu ya. Beri bangga ya Allah. Nggak ingat waktu sedang, ya Bu, saya mengalami, padahal sudah vaksin 2 kali tuh. Tapi tidak menjamin kalau Allah berkehendak sakit mas sakit. Emangnya kata Allah saya takut sama vaksin ya. Vaksin hanya sebagai penyebab mungkin ringannya ya Bu ya, tidak terlalu berat. Merasakan demam turun naik Ibu 4 hari, makan obat turun, sebentar lagi setengah jam kemudian panas lagi, penciuman hilang ya Bu ya. Beberapa hari penciuman lama saya Bu, 10 hari kemudian setelah datang penciuman kembali, tapi semua baunya sama kayak walang sangit semua. Bau sabunnya begitu, bau ininya begitu gitu ya. Tapi dia nikmati aja kan wela ya, memang sudah wayahnya begini kan, biarin aja. Badan sakit, mantan-mantan ya. Mungkin ada di antara teman kita yang berpulang karena pandemi ini. Kita mah disisain sama Gusti Allah Bu. Alhamdulillah. Maka hidup ini harus lebih disyukuri ya Allah. Kemarin mah bangun tidur tuh kayaknya cuma seremoni aja mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ada, itu mah doa biasa gitu ya. Anak kecil aja hafal, masa emaknya kagak hafal. Kan biasa gitu doa tuh ya, dominannya anak-anak gitu ya Bu. Anak-anak putra-putri ibu tuh waktu masih kecil, kalau makan belum berdoa sama ibu tuh dipelototin, kok bunda belum dengar kamu berdoa? Iya lupa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma. Emaknya udah habis tahu 2 lupa nggak doa. Padahal makan yang harus lebih banyak berdoa tuh ibunya. Ya, anaknya mah ya diajarin begitu ya. Nah Ibu, tapi sekarang saya setiap bangun tidur, ya Allah, betul-betul meresapi Bu. Alhamdulillah ya Allah, masih Engkau berikan nafas. Kemarin bernafas aja sangat sulit ya Bu. Banyak orang-orang yang sangat susah untuk sekedar menghirup udara. Udara ini gratis Bu dari Allah. Allah nggak minta bayaran. Tapi kalau sudah masuk ke tabung oksigen, Masya Allah, 1 helaan nafas dibayar ke rumah sakit. 10.000, 20.000, 30.000. 2 jam, tahu-tahu sekian ratus kita kudu bayar. Sekarang silakan Ibu, mau menghirup sebanyak apapun ya gratis diberikan oleh Allah. Tapi syukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bisa mengecap tuh Bu, tadi nyicipin kue, Alhamdulillah. Kemarin ada Bu, aduh rasanya nggak jelas, jengkol kayak apa, nggak ada baunya. Mana enak makan jengkol nggak pakai bau ya Bu. Sekarang Alhamdulillah sudah normal. Garis besar mengenai Rasulullah yang mulia sudah digambarkan oleh sambutan Ibu Mona. Insya Allah ya, Rasulullah itu Mbah adalah panutan yang tidak ada cacat celah. Sekarang mungkin anak-anak kita, nggak usah anaknya emaknya deh, banyak yang tergila-gila kepada artis-artis Korea, drakor. Sudah menggeser, dulu kan artisnya artis ini nih Bollywood ya kan. Kalau dulu sebelum ada drakor tuh emak-emak pada senang melihat apa nih penyanyi, pada pemain-pemain film dari India. Itu mantengin TV sampai ada yang terseduh-seduh menangis di depan TV, nangisin si siapa itu namanya ya, Amitabh Bachchan, Shahrukh. Ya Allah, itu air mata tumpah Bu. Padahal air mata Allah sediakan tuh bukan buat nangisin drakor, apalagi nangisin India. Tangisin dosa-dosa kita.
sayang banget tuh air mata tumpah cuma nangisin Amitabh Bachchan gitu Bu ya. Sarukan ya Allah, bukan. Tapi air matamu itu gunakanlah untuk menangisi betapa banyak dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekarang coba ibu perhatikan. Wah, kalau melihat idolanya datang, wah, pada histeris, wah, Sangyong. Siapa sih namanya sih juga nggak paham gitu ya. Oh, ada yang pingsan gitu ya. Wah, pokoknya sampai segitunya gitu loh. Padahal yang mereka idolakan itu, maaf, mereka itu nggak pernah tahu yang namanya mandi junub, Bu. Bener nggak? Mereka nggak pernah wudhu, tidak tahu bagaimana cara namanya membersihkan diri dengan benar. Bahkan mungkin akidahnya aja berbeda dengan kita. Mari kita salawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang mahirnya sallu ala Muhammad, assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Sekali lagi yang di rumah ya ikut. Assalamu alaika ya Rasulullah, assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kan motivasi Bu, ya sebagaimana yang dicontohkan oleh ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha. Masya Allah, ibu sekalian, biasanya ibunda selalu menunggunya depan pintu. Tapi kala itu malam sepulang beliau, rupanya ibu Siti Khadijah sedang menyusui putrinya Fatimah. Ketika Rasulullah masuk, beliau mau berdiri, mau menanggalkan putrinya yang sedang menyusu, tapi putrinya nangis. Maka apa kata Rasulullah baginda yang mulia? Tetaplah di tempatmu wahai Khadijah. Akhirnya beliau tetap menyusui putrinya. Setelah itu Rasulullah yang menghampiri istrinya di peraduannya. Selesai menyusui, dibobokinnya tuh Fatimah. Kemudian Rasulullah tidur di pangkuan istri tercinta. Dan bapak-bapak yang sudah bobok di pangkuan ibu, ada nggak? Sekali minta garuk aja. Ih, garuk sendiri apa sih? Astagfirullahaladzim. Bobok Bu. Kemudian beliau tidur dengan mukanya yang sedih karena Rasulullah berdakwah mendapat banyak penolakan dari kalian. Jika karir suami kita sedang terpuruk, berikan semangat. Jangan justru gimana atuh Pak, mana cicilan loba. Si papa teh atuh. Gimana ya Allah, baru ngambil mobil. Ya Panci itu. Mama tuh Panci udah ngederet juga kalau ada kreditan. Hayo mau ngutang lagi. Dipakai mah enggak, ujung-ujungnya mah greput juga Bu. Panci dulu dibeli pasak nama Iraha ya Bu. Bukan begitu Ibu. Berikan motivasi. Insya Allah Pak, kalau Papa sekarang sedang begini, ini pekerjaan yang lebih baik sedang menunggu Papa. Tenang woy. Coba kalau semua para istri kemarin masa pandemi yang suaminya di PHK pada begitu Bu ya. Itu katanya di pengadilan agama yang cerai. Ya Allah, ngantrinya apa yang mengulang. Gara-gara suaminya di PHK, seorang istri tidak kuat. Padahal coba tanggulangi bersama. Ya kan? Bisa insya Allah. Karena Allah itu memberikan ujian pasti. Di balik ujian sudah ada solusinya. Inna ma'al usri yusra, 2 kali diulang. Fa inna ma'al usri yusra.
Di balik ujian itu pasti akan ada kemudahan. Itu berbanding lurus, Bu. Ya, kesulitan pasti ada kemudahan. Kesulitan pasti ada kemudahan. Cuman kapan kemudahannya? Sabar. Dengan sabarnya itulah pahalanya. Itu loh. Ya, kalau wanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang soleh itu adalah as-salihat qanitat, yang taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat kepada suami. Ibu, pintu surgamu adalah suamimu. Pintu surga suamimu adalah kedua orang tuanya. Janganlah Anda sebagai istri menjadi penghalang suamimu masuk surga karena ada istri yang menghalangi kasih sayang anaknya kepada emaknya. Ketika bapak mau ngasih uang sama emaknya, sama ibu dipelototi, ngasih, lah, atau biarin aja, itu teh ibunya. Bukankah ibunya yang telah mengandung suami kita, melahirkan dengan susah payah, ya, menyusui sampai 2 tahun, mungkin lebih, kemudian berkorban sawah ladang untuk menyekolahkannya. Kalau di kampung, Bu, berhektar-hektar sawah untuk anak jadi sarjana, dijual gunung. Mungkin seorang ibu, maaf ya Bu ya, punya gelang tuh nggak bertahan berapa bulan doang ya. 3 bulan doang tuh gelang, keempatnya udah digadein. Kemana? Bayar semester. Makanya saya kalau ngobrol sama anak-anak, kalau saya juga pribadi tentu masih sangat banyak belajar. Insya Allah Desember ini pernikahan saya sudah, kan 85 saya menikah, berarti sudah 36 apa 7 Bu? Tahun 85 ya, Alhamdulillah Bu, awet sampai sekarang. Kami menua bersama, dinikmati aja lah ya. Kekurangan saya banyak, kekurangan suami juga banyak. Tapi kita bukan melihat kekurangannya, tapi lihatlah kelebihan dari masing-masing pasangan kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa melewati hari-hari tua dalam keadaan ikhlas bersama-sama dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan ibu-ibu ya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa terasa 1 jam Bunda Denek memberikan tausiah kepada kita. Kita pengennya dengar sampai jam 12 ya. Tapi ya pasti banyak timbul pertanyaan baik dari ibu-ibu yang hadir di sini maupun yang berada di rumah. Yang hebat itu satu aja yang mungkin yang harus kita kerjakan adalah gimana caranya kita mengkondisikan ketika suami berangkat kerja itu dengan hati yang tenang, dengan hati yang tidak direpotin lagi dengan urusan-urusan domestik di rumah yang seharusnya bisa kita kerjakan. Jadi nggak mikirin lagi nih nanti ini anaknya belum beli sepatu atau beli apa gitu. Jadi gimana caranya suami berangkat ya udah fokus untuk kerja. Gitu. Jadi disitulah keikhlasan kita. Baik, ibu-ibu tadi saya lihat ada di chat juga sudah ada pertanyaan. Tapi untuk kesempatan pertama saya persilakan bagi ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Bagaimana menjaga agar kita selalu ikhlas dalam menjalankan sesuatu yang terkadang memang sulit untuk Umi Latifah dari DPW Bapeda. Umi Latifah ini membaca hadis ada menyebutkan bahwa perempuan itu nanti menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Nah, itu gimana penjelasannya, Bun? Baik ya, ini kita 2 pertanyaan dulu ya. Nanti muliakanlah keduanya karena mereka adalah pintu surga yang nyata yang ada di dunia. Jangan kita, walaupun ibu sudah punya suami tetap ya Bu. Jadi intinya begini, suami itu memang kalau ada panggilan nih. Jadi jangan kalau udah punya suami pertama ring 1 itu di situ ada orang tua, ya, kemudian ada anak pastilah ya. Orang tua, kemudian kakak, adik, kemudian paman, bibi dan ponakan. Itu adalah masih ring 1. Dalam Al-Qur'an kan wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidain wal aqrabin, yaitu saudara dekat. Saudara dekat itu yang ring 1 tuh. Setelah orang tua ada kakak,
adik, paman bibi itu adalah pengganti orang tua kita. Kemudian keponakan kan masih anak kita. Jadi kalau ibu mau apa, ada uang, ada rezeki yang harus bisa menikmati duluan dari rezeki ibu adalah ring 1 dulu. Berinfaklah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Jangan ujug-ujug, maaf, kemana-mana ibu nyampe, ya memberi sumbangan kemana nyampe, tapi saudaranya terlantar. Salah. Ring 1 itu perhatikan. Ring 2 siapa? Sepupu, gitu ya Bu ya. Sepupu, kemudian ya udah agak menjauh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, hamdan sakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bi ihsanin ila yaumil amin. Di hari Jumat yang agung, yang penuh dengan kemuliaan, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa pasangan hidup kami, ya Allah. Ampuni dosa anak keturunan kami, ya Allah. Ampuni dosa keluarga besar dari orang tua kami, ya Allah. Ampunilah dosa teman-teman dan sahabat-sahabat kami, ya Allah, yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Karena sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun dari segala dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini, setelah sekian lama kami tidak berjumpa dengan teman-teman kami bersyukur, ya Allah, Engkau masih mempertemukan kami di tempat yang mulia ini dengan teman-teman kami, ya Allah, dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Allah, jadikan pertemuan ini adalah untuk mempererat silaturahim di antara kami, ya Allah. Jadikan pertemuan ini adalah tempat kami bersyukur akan nikmatnya persaudaraan, ya Allah. Allahumma alif baina qulubina, bahagiakan hati-hati kami, ya Allah. Wa aslih data bainina, damaikan jika ada di antara kami yang berselisih, ya Allah. Buang jauh-jauh segala dendam yang ada di hati-hati kami, ya Allah. Pertautkan kami dengan rasa kasih dan sayang-Mu, ya Allah. Tunjukkan kami ke jalan-Mu yang lurus, kepada agama yang benar, agama yang telah dibawa oleh Rasul-Mu yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari Jumat yang mulia ini kami menyampaikan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi ibu yang bijaksana untuk putra-putri keturunan kami, ya Allah. Menjadi warga masyarakat yang berguna untuk lingkungan dan pekerjaan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh kami menjadi seorang istri yang jauh dari kesempurnaan. Kami yakin, kami sadar kami bukanlah seperti Ibu Siti Khadijah dan juga bukan seperti Ibu Siti Aisyah. Kami hanya wanita-wanita akhir zaman yang berusaha untuk menjadi istri yang solehah untuk pasangan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikanlah lisan kami adalah lisan yang selalu menuturkan kebaikan, penuh dengan zikir kepadamu, bersopan santun kepada pasangan kami, kepada anak keluarga kami, kepada teman kerabat kami, ya Allah. Jauhkan kami dari lisan yang buruk, ya Allah, dari lisan yang senang mencaci maki, lisan yang selalu berprasangka buruk pada orang lain. Ya Allah, tuntunlah kami, ya Allah, untuk selalu menjadi istri yang taat kepada suami kami, yang tidak mengangkat suara di hadapannya, ya Allah, yang senantiasa ikhlas menjalankan tugas kami sebagai seorang istri. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar.
Ya Allah, ya Tuhan kami, sudah 2 tahun kami merasa, ya Allah, ya Tuhan kami memiliki putra-putri amanah yang Kau titipkan kepada kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami, ya Allah, untuk dapat membimbing mereka agar selamat dunia dan akhirat mereka. Berikan kesabaran kepada kami untuk terus dapat membimbing serta menyertai anak keturunan kami selalu berada di jalan-Mu, ya Allah. Namun ya Allah, kami tidak bisa memantau mereka yang jauh dari pandangan mata kami. Kami mohonkan penjagaan kepada-Mu jika mereka jauh dari diri kami, ya Allah. Jagalah anak keluarga kami yang menjauh di tempat lain, ya Allah, agar mereka selalu berada di dalam kesehatan, keselamatan, baik agamanya, dunia dan akhiratnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara sudah berjalan dari pagi sampai siang ini. Untuk itu mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.